Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan membahas pada edisi psikologi. Minggu kedua kita akan membahas tentang disonansi kognitif. Disonansi kognitif, pemikiran tokoh Leon Festinger. Disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Beliau lahir di kota New York pada tanggal 8 Mei 1919 di Amerika, ya, New York di Amerika. Dan meninggal pada tanggal 11 Februari pada tahun 1989, umurnya 69 tahun. Leon ini murid dari, sebenarnya banyak berguru pada Kurt Lewin. Ya, Kurt Lewin. Dia juga dijuluki bapak psikologi sosial. Dia juga merupakan banyak dikutip pada abad 20 teorinya. Maka pada abad 20 Leon ini bisa dikatakan tokoh psikologi kelima. Setelah, kalau nggak salah, Brennan, kemudian Jean Piaget, Sigmund Freud, Albert Bandura, kemudian Leon Festinger. Baik, langsung saja untuk ke pemikirannya, untuk sumber dari riwayat pendidikannya dan semuanya nanti bisa teman-teman lihat sendiri dari berbagai sumber karena ini sudah agak malam, ya. Kemudian apa itu disonansi kognitif? Sebenarnya teori ini mudah, ya, gampang, sering terjadi pada kita sehari-hari sebenarnya. Cuma lebih spesifiknya nanti dibahas oleh teorinya Leon Festinger ini. Disonansi kognitif itu sebenarnya diskrepansi, ya, atau kesenjangan yang terjadi ketika dua elemen kognitif ini tidak selaras. Bertentangan, artinya bertentangan, tidak konsisten, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Ketika ada dua elemen atau dua pengetahuan atau informasi atau opini lah yang ada pada diri manusia, maka yang terjadi itu ketika terjadinya inkonsistensi, tidak selaras, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan psikologis. Nah, menurut Leon, apa sih yang dikatakan kognitif itu? Nunjuk pada setiap pengetahuan, opini, keyakinan, atau perasaan diri seseorang. Nah, ini berkaitan dengan kognitif yang ada pada individu. Nah, yang kita bahas pada sore hari ini adalah disonan. Hubungan elemen ini mempunyai, ketika berhubungan maka terjadi dampak. Apa yang terjadi? Ada dua macam, ada disonan, ada konsonan. Disonan itu artinya apa, ya? Imbalance atau tidak selaras atau tidak relevan, dan ya intinya bertolak belakang lah. Ketika dua elemen kognitif ini berhubungan dan tidak tidak selaras lah, tidak relevan. Kemudian kebalikannya konsonan. Nah, nanti
yang terkenal oleh Leon ini disonan yang akan dibahas oleh pada sore hari ini. Kemudian kenapa sih kok bisa terjadi disonansi kognitif? Ini apa sebabnya? Biasanya sumber penyebab terjadinya disonansi itu yang pertama terjadi sebuah peristiwa atau tindakan ya, atau ada masuk pada kognitif seseorang itu, seorang individu, yaitu informasi baru. Biasanya semisal saat kita mengetahui kognisi kita bahwasanya teh itu manis, kemudian di suatu peristiwa ternyata teh itu tidak manis, maka yang terjadi adalah disonansi ya. Disonansi. Kemudian yang kedua adalah keputusan harus dibuat. Artinya saat seseorang itu dituntut untuk membuat keputusan. Maksudnya gimana ya? Saat biasanya keputusan itu harus dibuat sebelum keputusan itu dibuat, biasanya terjadi konflik. Iya. Keputusan itu harus dibuat, maka sebelumnya itu ada konflik. Biasanya terjadi konflik, maka keputusan harus dibuat. Nah, setelah keputusan itu harus dibuat, maka terjadi disonan ini. Biasanya kebanyakan pada umumnya seseorang itu membuat keputusan, biasa yang sering diambil itu ketika alternatif positif ketika alternatif negatif yang diambil, kemudian alternatif yang positif ditolak. Paham ya? Contohnya gini. Contohnya alternatif negatif itu yang diambil, kemudian alternatif positif ditolak. Nah, maka disonansi ini semakin kuat. Apa contohnya? Contohnya ketika mengambil alternatif negatif. Misalnya seorang perokok berat. Seorang perokok berat, dia tahu bahwasanya dia perokok berat dan membahayakan bagi tubuhnya ketika dia merokok. Pada suatu saat ternyata orang itu mempunyai penyakit kanker. Akan tetapi ketika dia tidak merokok, lebih bahaya bagi kesehatannya gitu. Nah, apa yang diambil? Yang diambil itu adalah alternatif negatif. Maka di sini terjadi disonan, ya. Terjadi disonansi. Kemudian kebingungan, tidak selaras lah. Akhirnya yang terjadi apa? Ketidaknyamanan psikologis gitu. Nah, saat terjadi disonansi, maka apa situasinya seperti apa? Ini ada 4 di sini menurut Leon ya. Yang pertama, inkonsistensi logika. Artinya inkonsistensi logika artinya logika yang mengingkari logika lain. Paham ya? Artinya begini. Ya, misalnya kita percaya, kita di kognisi kita mengetahui bahwasanya manusia itu bisa menyelam ke dalam lautan. Kita percaya bahwasanya manusia itu bisa menyelam ke dalam lautan. Nah, akan tetapi manusia tidak bisa menciptakan alat yang bisa masuk ke dalam laut. Contoh saja kita belum bisa menciptakan kapal selam. Nah, ini kan mengingkari logika lain. Nah, maka terjadi disonansi, namanya inkonsistensi logika. Misal saya kasih contoh lagi. Semisal seseorang itu percaya bahwa manusia itu bisa mencapai ke bulan. Akan tetapi manusia itu tidak bisa menciptakan alat yang bisa keluar dari bumi. Nah, ini kan sudah tidak konsisten. Artinya mengingkari logika lain. Nah, ini kan maka terjadi disonansi. Sebenarnya ini mudah ya. Ini sering terjadi pada diri seorang setiap harinya.
Kemudian yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya, yang dimaksud nilai budaya adalah dia mengetahui bahwasanya kognisi budaya di daerahnya berbeda dengan budaya yang lainnya. Contohnya, saya beri contoh, etika orang Madura ketika makan sambil bersendawa itu sudah terbiasa. Saat makan bersendawa, itu kan terbiasa. Nah, di sisi lain saat ketika kita makan di etika orang Arab saat makan bersendawa itu tidak wajar. Nah, ini maka terjadi disonansi, terjadi kesenjangan berpikir. Artinya ketidaknyamanan psikologis. Ini situasinya seperti ini. Ketika kultural Moorish ya, nilai budaya yang berbeda. Contoh lagi saat orang Indonesia khususnya etika makan itu pakai tangan kanan. Nah, tapi memakai tangan itu bukan tangan kanan, memakai tangan, makan pakai tangan itu sudah terbiasa ya, sudah hal yang wajar etika orang Indonesia ketika makan. Namun saat ketika di Inggris itu makan pakai tangan kanan itu hal yang tidak wajar ketika di Inggris. Maka yang terjadi apa? Disonansi. Kemudian yang kedua, opini umum. Opini umum ini sebenarnya saat terjadi merokok membunuhmu. Kan ini opini umum, merokok membunuhmu. Merokok dapat menyebabkan kanker. Merokok dapat mengganggu kehamilan dan janin. Ya kan? Nah, ini kan opini umum. Tapi ternyata apa realitanya? Apa realitanya? Bagi perokok, bahkan orang perokok itu tidak menemukan bahaya rokok pada dirinya gitu. Dia tetap sehat. Nah, ini contoh dari opini. Makanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disonansi. Yang terjadi adalah disonansi. Saya beri contoh lagi opini umum ini ya. Ketika seorang pengendara motor diwajibkan menggunakan helm. Nah, ini kan opini umum. Tetapi dia mempunyai pemikiran sendiri bahwa menggunakan helm itu tidak penting. Nah, maka yang terjadi apa? Disonansi. Selanjutnya pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini sebenarnya banyak masa lalu, misalnya bahwa saat saya mandi air hujan pasti akan basah. Tetapi di suatu peristiwa di sisi lain ternyata tidak basah. Nah, ini akan terjadi disonansi. Oke, lanjut. Kasih analogi yang lain nanti Mas, sampean Mas. Kemudian teori disonansi kognitif ini berhubungan dengan situasi spesifik tertentu. Salah satu contohnya implikasi dengan hubungannya dengan keputusan. Saat seseorang itu harus mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah disonansi. Nah, disonansi semakin kuat jika keputusan semakin penting dan jika ketertarikan dari alternatif yang dipilih semakin besar. Maksudnya begini, saat keputusan itu harus diambil, sedangkan alternatif yang dipilih adalah tidak tertarik, maka disonansi ini akan semakin kuat. Dilema, artinya dilema. Setelah dilema apa yang terjadi? Ketidaknyamanan psikologis. Biasanya setelah terjadi ketidaknyamanan psikologis, manusia pasti akan mencari cara bagaimana caranya untuk mencapai ketidaknyamanan itu dihilangkan atau nanti bisa dihindari. Nanti dibahas oleh Leon. Kemudian yang kedua, forced compliance. Apa arti ini? Kalau menurut saya, kalau nggak salah ya, pemaksaan ya. Iya, pemaksaan.
yang harus dipatuhi. Maksudnya begitu. Maksudnya adalah permintaan dari luar akan tetapi pendapat pribadinya akan tapi berbeda dengan pendapat pribadinya. Contohnya ya itu tadi. Saat pengendara diwajibkan menggunakan helm, tapi bagi pendapat pribadinya helm itu tidak penting, maka yang terjadi adalah disonansi. Banyak kok analogi yang lain. Kemudian pencarian informasi. Nah, biasanya seseorang yang mengalami disonansi ini biasanya dia mencari informasi yang konsonan, yang relevan, dan menghindari informasi-informasi yang disonansi yang bertentangan dengan pemikirannya. Biasanya semisal kayak yang contoh terjadi pada yang lagi viral belakangan ini, salah satu Gus yang masuk ke gereja. Nah, misal saya sependengar yang masuk pada yang menolak masuk gereja, maka yang informasi yang saya cari yang konsonan dengan pendapat pribadi saya, maka informasi yang saya cari yang menolak umat muslim masuk ke gereja. Maka kita semakin selektif untuk mencari informasi ketika terjadi disonan. Misalnya gimana ya, masuk gereja itu dibolehkan atau tidak ya? Nah, maka yang kalau kita pro pada Gus yang membolehkan, maka yang informasi yang kita cari yang konsonan. Yang konsonan artinya yang relevan, yang sama dengan pendapat pribadinya. Kemudian yang keempat, dukungan sosial ya. Dukungan sosial ini biasanya terjadi pada politisi. Salah satu contohnya ketika tokoh publik membuat keputusan, kemudian dia membutuhkan dukungan sosial. Artinya yang konsonan dengan pendapat pribadinya. Nah, setelah terjadi disonansi, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah mengatasi disonansi itu pertama berusaha dikurangi. Contohnya nanti dibahas di sini. Kemudian yang kedua ada yang menghindari. Untuk menghilangkan ketidaknyamanan psikologis, maka yang perlu dilakukan menurut Leon Festinger itu yang pertama mengurangi, yang kedua menghindari. Hindari yang menciptakan disonansi atau mengurangi yang menciptakan disonansi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengubah elemen tingkah laku. Apa maksudnya? Menambah ya, elemen tingkah laku ini maksudnya begini. Misalnya kita mau berlibur ya, misalnya kita mau berlibur ke luar, mau piknik ke pantai misalnya. Tetapi di pantai terjadi ombak yang membahayakan bagi dirinya. Kemudian ubah tingkah laku kita perlu dirubah. Apa? Kalau pikniknya tetap dilakukan, tetapi mencari kegiatan di pikniknya di tempat yang lain, begitu, bukan di pantai. Paham kan ya? Selanjutnya mengubah elemen kognitif lingkungan. Ini mengubah pikiran. Mengubah pikiran ini salah satu contohnya adalah saat seseorang mengalami disonansi, perokok misalnya ya, saya beri contohnya perokok, atau adalah cewek-cewek ya, atau perempuan. Biasanya perempuan itu tidak mau dirinya dikatakan gendut, iya kan? Tidak mau dirinya dikatakan gendut, tetapi dia tidak bisa menafikan bahwa dirinya suka makan. Maka apa yang perlu dirubah?
Yang perlu dirubah apa? Kan ini terjadi disonansi. Loh gimana ya? Saya suka makan tapi saya gak suka gendut gitu. Gimana? Nah apa yang perlu dilakukan adalah mengubah kognitif lingkungan. Ya sudahlah, wong gendut itu yang penting sehat. Jadi kognitifnya dirubah, mengubah elemen kognitif lingkungan misalnya. Atau lingkungan yang dimaksud. Oh ini ya kognitif baru yang barusan ya analoginya. Maaf salah yang barusan itu kognitif baru, elemen kognitif baru. Jadi menambah kognitif baru itu artinya oh sudahlah meskipun saya suka makan, meskipun saya gendut, yang penting sehat. Ya, berarti kan menambah elemen kognitif baru. Ini cara yang dilakukan agar tidak tercipta ketidaknyamanan psikologis. Kemudian yang kedua ini mengubah elemen kognitif lingkungan, mengubah lingkungan di sekitar, mengubah pola pikir misalnya saat kita mempunyai opini lain, kemudian kita berusaha mempengaruhi dengan apa? Dengan kita mencari suara sebanyak-banyaknya sekiranya konsonan dengan kita, relevan dengan pemikiran kita, dengan pendapat pribadi kita, begitu. Oke, yaudah hanya ini saja.